Alat analisis yang biasanya dipakai itu adalah SWOT. Kalau kita ingat di studi kasus itu pakai SWOT. Singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan itu ada di internal, Opportunities and Threat itu ada dari eksternal. Analisis ini membantu perusahaan tahu posisi internalnya seperti apa dan eksternalnya seperti apa yang mempengaruhi bisnis dia. Yang kedua adalah analisa PESTEL. Analisis PESTEL. PESTEL, politik, E, P, E, ekonomi, S, sosial, T, teknologi, ya, hukum gitu, dan lingkungan. Lingkungan itu bahasa Inggrisnya environment, jadi E-nya itu dari sana. L, hukum, legal, ya, PESTEL. Jadi kita lihat politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Ada nggak faktor besaran ini yang berubah? Ini adalah analisa makro juga. Dia ngelihat besaran. Lalu riset ke konsumennya, ya, untuk memahami perilaku dia dan preferensi. Oh, kalau harga naik dia malah pergi atau dia malah seneng. Kenapa? Ya kan makin mahal harganya image saya naik. Contohnya produk tas, ya. Produk tas yang kita tahu kayak Hermes, Louis Vuitton gitu ya. Itu kan produk-produk mahal ya. Dan makin tinggi harga tasnya orang akan beda lihatnya. Yang kedua, ya, ada juga yang kalau harganya naik orang pada tinggal, nggak mau beli. Itu pasar komoditas tuh, di mana satu sama lain nggak ada bedanya. Di sana mahal, sini aja belinya lebih murah, beda 1.000. Waduh, gara-gara 1.000 rupiah pindah. Kenapa? Di pasar beda toko, secara cuma jalan 5 meter gitu, udah harganya udah beda, pindah. Apalagi ketemu dengan golongan emak-emak ya. Preferensi. Wah, di sini sukanya pedes-pedes. Oh, di sini nggak suka yang pedes-pedes. Sehingga kejadian di Jakarta, restoran Padang, kok nasinya, sayur-sayurannya, gulai-gulainya agak ada rasa manis-manisnya gitu. Kenapa? Karena ada selera Jawa di sini. Ya, nggak bisa Padang tulen yang ditaruh. Ya, nah alat yang paling sering digunakan dalam riset konsumen itu biasanya survei. Apa itu survei? Ya, Pak, ini ada kuesioner tolong isi. Google Form tuh yang paling sering sekarang. Surveinya lewat internet. Yang kedua wawancara, baik lewat telepon atau ketemu langsung. Ditanyain, ada pertanyaan ditanya. Atau fokus grup, apa tuh fokus grup? Ya 8-12 orang ngumpul di satu ruangan lalu ditanya pertanyaan. Menurut Bapak Ibu sekalian, ya bagaimana nih produk kita? Udah pernah nyobain belum? Oh iya, menurut Bapak bagusnya apa? Kalau Ibu, kalau Kakak, kalau Adik, langsung dibahas rame-rame di dalam grup yang fokus ngebahas tadi. Ya, bisa juga dari analisis data perilaku konsumen yang ada di media digital. Ini semua adalah alat analisis yang kita pakai dalam memahami apa yang harus kita pahami sebelum mengambil keputusan di bidang pemasaran. Kalau tadi analisis, sekarang kita bahas tentang riset. Ya, apa sih yang biasa diriset? Karena memahami perilaku konsumen sangat penting, maka riset biasa bicara riset perilaku konsumen. Karena menentukan bagaimana konsumen mengambil keputusan tentang pembelian. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen biasanya adalah satu, faktor budaya. Budaya memainkan peran penting sekali dalam membentuk preferensi dan perilaku konsumen. Setiap budaya memiliki nilai, kebiasaan, dan tradisi yang mempengaruhi konsumen. Yang kedua, faktor sosial. Kelompok referensi. Apa sih kelompok referensi? Itu loh, kalau yang namanya di satu kelompok masyarakat pasti ada aja tuh kelompok yang ada apa-apa jadi rujukan. Kayak selebriti gitu ya, pejabat, orang-orang yang entah kenapa jadi rujukan. Tokoh-tokoh, itu kelompok referensi. Ya, lalu keluarga dan peran sosial yang lain. Ya, seperti emak-emak arisan gitu ya, ibu-ibu yang ada sama-sama wali murid gitu. Itu ternyata juga mempengaruhi pilihan konsumen. Ya. Nah, misalnya rekomendasi dari teman atau keluarga itu seringkali bisa mempengaruhi keputusan, bahkan merubah keputusan pembelian lebih daripada iklan dari satu merek yang ada di pasar. Ya, jadi iklannya udah hebat banget tapi keluarga bilang jangan pakai itu, gue udah nyobain gak enak. Gak jadi beli. Ya, kita kenal di sosial ada norma, ya, kesepakatan bersama dari masyarakat tentang satu hal. Ya, norma di sini sama orang tua harusnya kita sopan, nggak gitu cara yang ngomong sama orang tua. Ekspektasi, ya harusnya kamu kalau udah berpendidikan ngomongnya nggak seperti ini. Dan masyarakat, ya beda masyarakat, beda norma, beda ekspektasi yang diharapkan dari seorang untuk bertindak.
Nah ini harus diriset. Sehingga nanti strategi penjualan atau pemasaran di satu daerah bisa juga berbeda dengan daerah yang lain.